Bismillahirrahmanirrahim. Cara membentuknya, kalau dengan dhamir antuma adalah menambahkan apa? Alif. Kalau dhamirnya antum, kalian banyak laki-laki, dhamirnya wawu sama alif. Wawu sama alif. Kalau anti pakainya ya. Kalau antuna tambahannya nun. Ya, totna boleh. Itulah fi'il amar. Nggak boleh nih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin telah membentuk bagi fi'il amar, maka sekarang bagaimana cara membentuk kata sifat? Cara membentuk kata sifat. Dalam hal ini kata sifat yang dimaksud adalah isim fa'il. Cara membentuk isim fa'il. Ismul fa'il. Cara membentuk isim fa'il itu ada secara umum dibagi dua macam. Dan di mana pembagian ini? Pembagian ini adalah menurut kata dasar fi'il madhinya. Kalau fi'il madhinya itu 3 huruf, wazannya fa'ala, fa'ila, maka dipolakan menjadi bunyinya fa'ilu. Fa'ilu. Jadi kalau misalnya aslinya ini 3 huruf nih, kharaja, tambah alif ya. Tambah alif. Enggak, bunyi huruf akhirnya ya boleh tanwin. Kalau kharaja berarti kharij. Kharij. Kalau zahaba berarti zahib. Iya. Tapi akhirannya nggak mengikuti Ustaz. Boleh. Iya. Jadi kalau kharaja kharij. Kalau zahaba zahib. Yang mana? Maksudnya mananya sama? Oh, mananya nanti kita lihat setelah ini. Ya dulu cara bentuknya dulu. Kalau qara'a yang di atas ini ini tanwin yang ini maksudnya ini 3 apabila dasarnya 3 huruf yaitu fa'ala atau fa'ila 3 huruf maka dipolanya ke sini fa'il. Maka kalau kharaja kharij
Kata sifatnya jadi apa? Nah, kenapa? Itu kan keluar. Kata sifatnya jadi apa, Pak? Keluaran gitu. Ya, maka kalau sudah dibentuk menjadi isim fa'il, ini sudah bisa dijadikan kata sifat ini. Maka tinggal ditambah kata depan awalan yang. Oh, yang Ya, keluar. udah sama dengan fiilnya, tinggal awalan yang. Itu saja. Awalan yang. Jadi kalau kharaja apa ini? Keluar. Berarti zahaba ini dulu, zahaba dulu pergi. Kalau zahib qara'a membaca, qari yang membaca gitu. Namanya isim fa'il. Isim untuk menunjuk yang melakukan. Coba kita bentuk nih yang ini sebagai contoh. Sebelah kanan sudah. Ini kalau ada kata-kata seperti ini fi'il madhi 3 hurufnya. Lalu bagaimana cara bentuk fi'il bentuk isim fa'ilnya? Tambahin apa tadi? Alif setelah huruf pertama. Polanya, rumusnya, bunyinya seperti fa'il, kasrah dia, fa'il. Kalau dilengkapi fa'ilun, tapi kita bilang fa'il, nyebutnya boleh. Sobara, syariba, syarib, raja'a, alima, ya itu dia. Ya, fadhal. Kata sifat itu. Ya, betul. Kita ini si fa'il masuk dari kata sifat. Itu sifat, betul itu. Jadi kalau sobaro, sabar. Berarti kalau sobir, yang sabar. Sebenarnya Bapak Ibu tidak mesti orang. Apa aja. Kalau kunci kita sabar, bilang Al-Qid sabir. Gitu tuh. Syariba, minum. Syarib, yang minum kan bukan orang aja. Iya, jadi kalau misalnya datang yang minum itu syarib. Raja'a berarti raji', artinya yang alima, alim. Nah, bagaimana kalau fi'il 3 hurufnya itu tengahnya adalah alif?
Ini berapa huruf ini? Kelihatannya 2 padahal 3. Ya. Jadi yang tengah dihitung tetap alif ini 3. Kalau huruf tengahnya seperti ini, maka tambahkan alif. Hakikatnya tambahin alif gitu. Alif yang aslinya diganti jadi hamzah. Gampangnya begini, tambahin hamzah itu aja, repot-repot. Jadi bunyinya qaim. Apa? Qaim. Jadi kalau soma, nama, naim, mala, mana? Alima itu alif atau lam? Sama. Jadi kalau koma berdiri, kalau qaim soma puasa, saim atau saim kalau orang yang berpuasa. Nama tidur, naim. Biasanya orang menerjemahkannya selalu kaitannya orang. Padahal saya katakan tadi tidak harus ya. Boleh yang lain. Malah kata kerja kok. Malah, iya mail. Kain. Malah itu artinya condong, cenderung, condong. Jadi mail yang miring. Kalian kalau tajwid imalah, kata malah tuh baca mengkong, baca miring. Ini isim fa'il namanya. Nah, isim fa'il masuk kategori sifat. Nah, kalau makan sifat orang bilang kata sifat. Sama. Ya, tetapi kata sifat yang asli nanti bunyinya apa namanya? Khusus. Yang ini orang nyebutnya isim fa'il. Jadi kata sifat itu banyak macamnya. Salah satunya adalah isim fa'il. Silakan Bapak Ibu. Gampang kok ya cara membuatnya. Kemarin cara membuat fi'il, sekarang cara membuat isim fa'il. Kemarin cara membuat fi'il apa? Sekarang cara membuat isim fa'il. Isim fa'il masuk kategori sifat. Jam. Isuan, ada pertanyaan? Oh, nggak ada, nggak usah, gampang begini. Lah, kalau gini gampang, apalagi yang lain. Apalagi waktu yang lain. Silakan boleh kalau ingin diperjelas. Nah, lanjutannya begini. Sebelum kita yang sebelah kiri, sebelah kanan dulu. Jadi cara membentuk isim fa'il. Isim fa'il itu caranya adalah, pertama yang perlu dilihat adalah fi'il madinya, aslinya. Berapa huruf yang pernah kita baca, kita bahas ini? 3 huruf. 3 huruf. Bunyinya bisa fa'ala, bunyinya bisa fa'ila. Kalau fi'il madinya atau kata dasarnya 3 huruf, maka cara membentuk isim fa'ilnya gampang. Tambahkan alif setelah huruf pertama dengan bunyi ain, fa'il. Jadi kalau kharaja tambahin alif, jadi bunyinya kharij dengan kasrah sebelum terakhirnya. Zahaba, zahib. Kalau qara'a, sabara,
syariba, raja'a, alima, kataba, jalasa, nazara, nasir, nadhara pun nasir. Maklum Ramadan. Assalamualaikum. Bapak itu betul-betulnya kan kalau bersahur belakangan, kalau buka harus duanya. Cari yang duluan yang mana yang dulu. Tahu jawabnya nanti yang pengurus yang tahu jawab tuh. Saya lanjutkan. Tadi apa yang kita bentuk hari ini pada pelajaran kali ini adalah bahwa bagaimana cara membentuk sifat yang disebut isim fa'il. Sebab sifat itu banyak. Jadi yang hari ini kita sebut isim fa'il. Jadi Pak Malik depan kosong. Malik per 2 bangku. Depan kosong. Iya. Pak per 2 bangku. Oh boleh. Di antara 2 perempuan. Bisa, Pak Nabi nanti bisa. Baik, Nabi bisa. Satu bangku cukup Pak. Maksudnya di sini kosong. Iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sifat yang baru saja kita bentuk, yang wujudnya polanya fa'il, wujudnya kharij, zahib, qari, sabir, syarib, raji', alim, qaim, saim, naim, ma'in, itu baru bentuk mufrad muzakkar. Ini menunjukkan satu tapi untuk menunjuk laki-laki. Gitu ya. Jadi kalau bilang qaim, yang berdiri seorang laki-laki. Ya kalau kita sebut manusia ya. Saim berarti maksudnya adalah perempuan. Mudzakkar saim itu mudzakkar mufrad. Mudzakkar tunggal satu. Semua nih sampai ini kharij, raji' itu mudzakkar mufrad. Gitu ya. Kalau yang kita maksud adalah menunjuk banyak orang, tinggal tambah wawu nun. Atau dibentuk jamak mudzakkar salim. Jadi kalau qaim jamaknya panjang, qaimun. Saim, naim, ma'il. Kalau ma'ilun banyak pamail. Malik. Sabir, panjang, sabirun. Syarib, raji', alim, kharij, zahib, khari. Selain ditambah wawu nun, kalau untuk jamak boleh juga untuk jamak mudzakkar itu tambah ya. Jadi kalau kharijun sama dengan kharijin. Nah, kharijin, zahib, khari, sabir, innallaha ma'as sabirin. Gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun boleh ada raji'un, ada raji'in. Tapi
Tapi kalau innalillahi la ilaha illallah. Hari ini 2 orang belum. Iya. Iya, saya menjalankan. Oh, 2 orang tadi, Pak. Waduh. Kapan yang lain mau menyusul? Ya. Subhanallah. Ramadan ya hari ini ya, Jumat dan Ramadan. Semuanya. Insya Allah. Semua kita adalah rojiun. Boleh. Kembali pada Allah. Sama juga. Kapan aja nggak penting. Terus, bagaimana kalau kita bentuk menjadi muannas? Gitu ya? Kalau muannas yang mufrad, tunggal, perempuan satu, maka tinggal tak marbutoh. Jadi kharijah, Aisyah dahibah, artinya Aisyah itu pergi. Qari'ah. Ada qari, ada qari'ah. Jangan qari'ah, itu kiamat. Hamzah, qari'ah. Ya. Atau al-qari'ah wal-qari'ah. Itu bukannya baca Quran, itu Pak ya. Sabir, seorang perempuan yang bersabar. Sabirah, yang minum, yang pulang, yang pandai, yang berdiri, yang berpuasa. Naim. Ada namanya Ibu Naimah, tukang. Enggak. Ma'il berarti dan seterusnya. Jadi yang kita bentuk tadi namanya isim apa, Pak Ibu? Isim fa'il, masuk kategori sifat, tapi baru menunjuk mufrad mudzakkar. Satu untuk mudzakkar bisa dibentuk jam. Ini barusan cara membentuk isim fa'il yang dasarnya aslinya 3 huruf. Yang kedua adalah bagaimana cara membentuk isim fa'il yang asli fi'il madhinya lebih dari 3 huruf, atau kita sebut 3 plus. Gampang aja bagi kita semuanya. Ada berapa yang lebih dari 3 huruf kemarin? Fi'il madhi yang bertambahan itu? Garis besarnya ada berapa? Garis besarnya ada berapa? Ada 3. Yang tambahan 1, yang tambahan 2, yang tambahan 3. Coba ingat-ingat lagi. Yang tambahan 1 ada berapa macam? 3. Tambahan yang tambah 1 ada 3 macam. Pertama, setelah itu tasydid atau tad'if. Ya, tad'if. Dan yang ketiga alif. Itu tambahan 1. Tambahan 2 yang kita bahas berapa kemarin? 3 juga. 3 apa 2? 3. Pertama hamzah sama ta. Ya. Terus ta sama tad'if atau tasydid ya. Dan yang terakhir ta sama alif. Sedangkan tambahan 3 ada satu aja kita sampaikan kemarin, yaitu hamzah, sin, ta. Nah, itu semuanya yang dianggap sebagai bertambahan. Masuk kategorinya ke sini, Bapak Ibu. Gitu ya. Caranya adalah dari fi'il madhinya harus dibentuk fi'il mudhari dulu. Af'ala. Mudhari'nya apa? Maka cara bentuk isim fa'il dari 3 yang lebih ini nggak sama dengan ini. Caranya adalah setelah ketahuan fi'il mudhari'nya nih, fi'il mudhari' ini, huruf mudhari'nya buang, diganti huruf mim. Huruf ya-nya diganti huruf mim. Ya. Gitu. Lalu satu huruf sebelum terakhirnya dikasrohkan. Coba kalau
Yufa'ala. Mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Supaya mudah kita tulis dulu nih fi'il mudhari'nya di sini nih. Yufa'ilunya nih. Lalu apa yang terjadi? Buang huruf ya-nya diganti huruf mim. Mimnya harokatnya apa? Dhamma. Kebetulan sudah dhamma. Udah biarin aja. Satu huruf terakhirnya kasrah. Ini sudah kasrah. Ya udah, jadi. Karena dia isim dikasih tanwin. Bagaimana kalau tambahnya alif? Fa'ala. Sama. Cari mudhari'nya dulu. Kita tulis di sini mudhari'nya yufa'ilu. Ya-nya diganti huruf apa? Mim. Harokat mimnya dhamma. Satu huruf terakhirnya diberi harokat. Sudah kasrah kan? Sudah, biarin aja. Jadi yang berubah cuma dia-nya aja. Ya, diganti huruf apa? Mim. Ini kalau 3 huruf. Kalau yang ini yang tambah 1 huruf, yang tambah 2 huruf. Contohnya tafa'ala. Mudhari'nya apa? Nah, begitu kata wazannya yatafa'al. Kita tulis di sini. Yatafa'alu. Tulis juga di sininya nih. Tulis dulu sininya. Yatafa'alu. Lalu gunakan rumus tadi. Buang huruf ya-nya. Ganti huruf mim. Mimnya berharokat apa? Ini harokatnya apa nih? Maka diberi ganti dhamma. Lalu cari satu huruf sebelum terakhir. Sebentar, huruf sebelum terakhir apa di sini? Ain. Hurufnya ain. Kebetulan bunyinya fathah ya. Dibikin apa? Tanwin, karena diisi. Kenapa dikasih tanwin? Kalau ini nggak tanwin, sebab ini fi'il. Kalau ini isim, ciri isim tanwin. Cepat rapi. Fa'il tambahan. Plus. Artinya bukan isim tambahan. Isim fa'il yang dasarnya lebih dari 3 huruf atau 3 lebih, ya, maka cabutnya seperti ini. Ya, saya kasih fi'il madinya sama mudhari'nya nih. Apa nih mudhari'nya nih? Gimana caranya tuh? Saya tulis dulu di sini. Ada iya ya? Ganti apa? Mimnya diberi harokat apa? Begitu. Terus cari paling ujung nih. Satu huruf sebelum terakhir, ain. Diberi harokat apa? Lihat ininya sama enggak? Nanti membentuk memberi nama arti ini hanya tambahin yang aja ujung depannya. Tambah yang. Yang kalau ter. Oh, yang ter itu kemarin. Kalau dia apa namanya fi'il madinya, kalau ininya yang ter berarti yang ter sama. Misalnya tafattaha terbuka, berarti mutafattih yang terbuka. Ifta'ala. Apa tuh mudhari?
Tulis dulu di sini yang ta'ilunnya. Berarti ini ganti mim ya? Mimnya dhamma. Satu huruf terakhirnya kasrah. Karena dia isim. Kelihatannya sih. Angkat dulu abjad ya. Satu lagi tanggung. Biar tuntas. Tambahan 3 huruf. Nah, istighfar contohnya ini ya. Istaf'ala nih. Mudhari'nya apa? Istaf'il. Untuk membentuk sifatnya kita tulis dulu nih. Kita tulis dulu fi'il mudhari'nya di sini nih supaya mudah nih. Yastaf'ilu. Setelah selesai sempurna ditulis fi'il mudhari'nya baru kita ganti nih. Ganti huruf apa nih? Mim. Mimnya berharokat dhamma. Satu huruf terakhir kasrah. Karena dia isim. Selesai. Silakan ditulis sampai itu. Kalaupun gak ditulis di buku kayaknya udah ada ya. Kurang afdal. Istaf'ala yastaf'il. Sudah selesai. Terus mudorenya dia tafal ala itu tafalu. Jadi ya tafalu. Kalau yang itu berbaki, kok itu nggak berbaki? Karena pasti Dari sananya. wajahnya dari dia yang sudah pasti. Memang wazan yang ta'ala sama tafa'ala fathatu. Tafa'ala ya tafa'alu ifta'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Cuma dua ini yang fathah ya. Memberi maknanya adalah dari kata dasar fi'il madhinya tinggal diawali atau ditambahkan kata yang. Jadi kalau istaghfara fi'il madhinya artinya mohon ampun, mustaghfirun berarti yang memohon ampun. Sekali lagi, kata-kata yang ini seringkali orang kita pahami selalu merujuknya kepada orang. Padahal untuk kata-kata tertentu nggak mesti orang. Nanti ya, misalnya contoh turun, yang turun itu, ya, was-sama'i wat-tariq, wat-tariq, at-tariq itu isim fa'il tuh. Tariq kan ya, taraqatnya datang, tariq yang datang di waktu malam. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah bulan atau bintang. Sama iwat. Jadi, kalau kita terjemahkan orang, wassama iwat dan demi malam yang orang datang, yang mesti orang.
Cuma kebetulan umumnya memang menunjuk orang, tapi sebenarnya nggak mesti orang, apapun bisa. Itu contohnya tadi tuh sampai waktu boleh itu mah yang datang malam-malam. boleh ada ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal khashi'ina wal khashi'at. Ini saya sebut ayat takut keliru ininya urutannya. Ya. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. Itu semuanya kalau kita lihat adalah isim fa'il. Coba kalau muslimina wal muslimat, kira-kira yang sebelah kanan atau sebelah kiri saya? Muslimina wal muslimat. Sebutnya sebelah kiri sebelah kanan. Gini, yang asli atau bertambahan? Tambahan. Muslimin atau muslimat, bedanya muslimin muslimat mudzakkar sama muannas. Gitu ya. Wal mu'minina wal mu'minat. Bertambahan atau masih asli 3? Bertambahan. Wal qanitina wal qanitat. Enggak dong. Enggak. Wal qanitina wal qanitat. Asli. Iya. Kalau 3 tambahan itu mesti ada apa aja? Mu. Maka orang menyebut kalau 3 isim fa'il dari 3 tambahan mesti bunyinya begini. Mungil. Iya isim fa'il tapi adanya di sini nih. Qanitina wal qanita. Ya isim fa'il. Cuma pertanyaannya yang masih asli atau bertambahan? Asli. Wal hafizina wal hafizat. Asli. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Wal munfiqin. Tambahan. Wal zakirin. Gampang nyebutin asli sama tambahan. Kebanyakan yang nyebutin asli sama tambahan doang. Ya begitu aja dulu aslinya. Apa namanya dasarnya. Wasaimina wasaimat. Wal mustaghfirin. Gitu kan. Gampang. Besok-besok nanya tambahin. Ini doang nanyanya tambahan atau asli? Enggak. Justru lagi puasa itu lagi dekat-dekatnya sama Allah orang itu. Jadi maksudnya akan dimudahkan oleh Allah. Betul. Bapak kan mikir apa-apa? Oh iya, saya juga pengen dapat pahala biar soalnya nanti saya mudahin. Pahala berapa tuh? 100? Oh, 168. Ismul fa'il, ada tulisannya Ismul fa'il. Habis bukunya beda sama saya nih. 100? Oh, 116. Jadi bukan 128. Sekali bedanya 100 halaman gitu sama saya jadi
Ismul fa'il, kata sifat yang maknanya seperti makna fi'il mudhari'. Kita garis bawahi itu dulu tuh, betul, supaya kita paham tuh. Jadi besok-besok kalau kita membaca Al-Quran, ini lagi banyak tadarus, terus ketemu isim fa'il. Isim fa'il nih, cirinya kalau isim fa'ilnya 3 huruf, maka nggak ada mim di depannya. A'il, gitu tuh. A'il. Kalau ini mu'id, gitu. Maka cara menerjemahkannya adalah seperti fi'il madinya, cuma ditambah awalan ya. Gitu aja. Itu maka disebut tadi isim fa'il adalah kata sifat. Dia kata sifat yang maknanya seperti fi'il mudhari'. Gitu. Kenapa bukan fi'il madi? Fi'il mudhari'. Maksudnya kalau sifat itu, kalau fi'il madi kan waktunya lampau. Kalau mudhari' kan sekarang akan datang kebiasaan. Sifat itu sesuatu yang sudah menetap. Jadi, kenapa disebut sifat? Dia menetap. Jadi makna mudhari' tapi diawali ya. Gitu. Jadi kalau yakhruju artinya apa? Yakhruju, keluar. Kalau kharij, yang keluar. Beda lagi nanti. Belum. Besok pertemuan yang akan datang. Jadi gini, Gaza, gini, tergantung fil madinya. Kalau misalnya kharaja, keluar nih, ya berarti ini artinya yang kedua, kan begitu. Kalau misalnya akhraja, apa artinya? Akhraja mengeluarkan kan gitu. Sekarang dibikin isim fa'il, yukhriju kan, mudhari'nya yukhriju. Caranya bagaimana? Dibuang, diganti huruf apa? Mim. Kasroh kan ya? Udah kasroh. Tanwin. Artinya bagaimana? Dari fi'il ininya kasih awalan ya. Berarti yang mengeluarkan. Jadi maksudnya tergantung fi'il madi atau mudhari'nya. Tinggal diberi awalan. Ini sama ini memang beda ya. Ini asli 3 huruf, ini sudah bertambahan dan artinya pun berbeda. Memberi makna sifatnya tergantung fi'il madinya. Kalau kata sifatnya sih cuma dikasih jadi kalau ya nanti dipanggilnya fa'il. Kalau ya lagi punya duit. Terus perhatikan, pada pahami kalimat-kalimat berikut ini. Allahu alimul ghaibi wasyahadah. Mana isim fa'ilnya? Ini asli 3 huruf atau bertambahan? Asli. Huwal khaliqul bari'ul musawwir. Ada berapa isim fa'ilnya? Sawa. Kenapa ya tetap biru aja gitu ya? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama mana? Khaliq. Yang kedua bari. Yang ketiga musawwir. Coba lihat musawwir, mu ya. 1 huruf sebelum terakhir kasroh. Musawwir berarti dia isim fa'il. Maka khaliq, apa arti khalaqo? Khalaqo
menciptakan. Jadi khaliq yang menciptakan. Bari'ah mengadakan. Jadi al-bari yang mengadakan. Sawara menggambar. Jadi atau membentuk rupa. Al-musawwir yang membentuk rupa. Al-hadi ilal khairi kafa'ili. Al-hadi, hada artinya memberi petunjuk. Al-hadi yang memberi petunjuk. Kafa'ilihi seperti yang melakukan. Innallaha ma'as sabirina was-sabirat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, laki-laki dan perempuan. Sabirin laki-laki, sabirat perempuan. Sabirun sama dengan sabirin, cuma letaknya yang beda. Ya. PPUN. Karena hari Jumat dia ikut mau ke Bali. Kata-kata yang dicetak biru, ya Bang? Oh ya, dicetak biru. Dicetak, emang itu cetak biru ya? Cetak. Maksudnya biar jelas, cetak itu jelas. Bahasa Jawa kan cetak jelas. Ya. Cetak itu bahasa timur sono. Kalau bahasa ini kan cetak ya. Jadi yang biru itu supaya jelas. Maknanya kurang lebih sama dengan fi'il mudhari'. Jadi sama dengan kata ya'lam. Alim sama dengan ya'lam, mengetahui. Yakhluq menciptakan. Yahdi, kalau yahdinya saja nggak ada yangnya, memberi petunjuk. Yaf'al berbuat. Yasbir bersabar. Allahu ya'lamul ghaiba wasyahadah. Itu sama. Allahu alimul ghaibi wasyahadah. Sama dengan Allahu ya'lamul ghaiba wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang walladzi yakhluqu, dialah yang menciptakan. Alladzi yahdi ilal khairi kalladzi yaf'alu, yang memberi petunjuk kepada kebaikan seperti yang melakukannya. Orang yang memberi tahu, memberi petunjuk, memberi arahan, memberi jalan orang lain untuk berbuat baik, maka kalau orang lain itu berbuat baik, melakukan sesuai arahannya, yang memberi petunjuk memperoleh pahala yang sama dengan yang melakukannya, tanpa berkurang sedikit pun bagi orang yang melakukannya. Sama dengan gini, yang memberi buka puasa sama pahalanya dengan yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa. Jadi gak usah puasa, enak aja. Apa mau nanya apa dari tadi? Apa? Yang apa? Yang Allah itu artinya apa? Ya. Itu nanya sendiri, jawab sendiri. Kok Allah itu kok diartikan yang? Memang Allah itu artinya? Ya. Ada banyak. Yang mana? Maksudnya alazi itu gabungan dari kaf sama alazi.
Oh iya, kalladzi seperti yang. Ka itu seperti, alladzi itu yang. Jadi kalladzi seperti yang. Kalladzi Innallaha ma'al ladzina yasbiruna wallati yasbirna. Allah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar dan laki-laki dan perempuan. Jadi Bu Zakia, kalau fiilnya nggak ada kata yangnya, yang menunjukkan yangnya itu ada alladzi, gitu ya. Kalau isim fa'il nggak perlu alladzi karena isim fa'il sudah mengandung arti gitu ya. Alhamdulillah. Betul. Apalagi yang susah? Nggak ada yang susah kayaknya. Gampang. Jawabannya susah. Jadi sudah banyak Bapak Ibu kita belajar dari tingkat 1 ya. Tingkat 1 ulang lalu nih sama Pak Ustadz sebelumnya. Sampai sekarang tingkat 2 nih. Nah, harapannya disempatkan setiap habis tadarus itu 1-2 ayat tuh dipahami dari sisi itu tuh. Jadi apa, oh ini isim fa'il artinya ini. Oh ini fi'il mudhari, ini fi'il madhi. Kan setelah tadarus 1 juz selesai, 1 juz. Sudah. Jadi mikirin artinya apa? Kan tadi saya sebutkan tadi kalau ngaji tadarus hari ini 1 muka atau 1 juz. Selesai 1 juznya nih. Tambahin waktunya 1 ayat aja baca. 1 ayat. Jangan 1 juz lagi. 1 ayat. Ayat sambil dipahami dulu. Ya sambil dipahami. Sebab nah itu jadi apa namanya itu diantara kefadilah atau keutamaan orang yang baca Quran itu yang membacanya dengan memahami makna, merasuk di dalam hati yang membacanya. Tetapi tanpa memahaminya pun insya Allah yang membaca Quran itu diberi pahala. Tetapi lebih utama lagi yang kenapa begini? Oh tambahannya hamzah berarti wah tambahnya tak sama taif. Pantas artinya ini mentadaburi itu namanya. Tapi yang namanya tafsir itu Pak masih awam orang-orang dengar. Ya, orang-orang umum awam, tapi orang-orang yang belajar LBI alim. Itu alim. Awam itu artinya apa dari bahasa Arab? Awam itu keumuman. Umum. Awam orang-orang yang umum yang kebanyakan. Termasuk bahasa Arab gitu ya Pak ya. Awam. Kalau yang sudah belajar namanya khas. Khusus. Zamannya khas, khawas. Bukan awas, khawas. Nah, kalau untuk ngechat, jadi ada awam, ada khawas. Itu awam dari kata-kata am, khawas dari kata-kata khas. Orang yang berpuasa kata Al-Ghazali tingkatannya awam. Ada yang berpuasa tingkatnya khawas. Gitu? Artinya tuh ada yang berpuasa tingkatnya keumuman orang berpuasa. Yang penting nggak makan, nggak minum. Itu puasa. Tapi ada yang khawas, di samping nggak makan, nggak minum, bagaimana menghindari dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Bukan cuma membatalkan puasanya, tapi menghilangkan pahala puasanya. Di antaranya bergunjing, melihat dengan syahwat, ya bergunjing dari bergunjing, riba, dusta, terus apa lagi tadi? Melihat dengan syahwat dan sebagainya, itu puasanya nggak batal, tapi pahalanya. Kalau nggak disengaja, insya Allah nggak hilang juga, nggak sengaja hilang puasanya. Alhamdulillah ya. Kan dengan
syahwat. Kalau melihat kan nggak dengan syahwat. Gitu ya. Kecuali disengaja. Orang dagang itu nyengaja. Ya mestinya enggak, tapi kalau disengaja ya jadi. Dan apa tuh Bu? Iya. Ya nggak perlu kasih tahu. Orang mau ngurusin ngasih tahu modalnya dia habis waktunya. Ya nggak perlu. Nggak perlu. Nggak ada kewajiban. Yang kewajiban ada rukun syaratnya itu ridho sama ridho, barang yang diperjualbelikan itu halal. Terus ada khiyar. Khiyar itu orang yang membeli atau menjual boleh mau menimbang-nimbang, saya beli atau tidak. Kalau cocok beli, kalau tidak nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Itu tidak ada keharusan bila berdagang harus menyebutkan modalnya, nggak ada. Gitu ya. Cuma nggak layak barangkali kalau modalnya 1.000 dijual 30.000. Bisa. Coba etis istilahnya. Itu baik, kita lanjutkan. Karena bentuknya berdasarkan pola fa'il maka disebut isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il thulathi mazid, lebih dari 3 huruf tambahan tadi saya sebut ya. Seperti amana, yu'minu mudhari'nya, yusawwiru, yujahidu, yastami'u, yatawakkalu, yastaghfiru, maka menggunakan berdasarkan pola mu'il. Ianya buang. Mu'min, yusawwir, musawwir, yujahid, mujahid, yastami', mustami'. Awas, yatawakkal, mutawakkal, kan kasar sebelumnya. Yastaghfir, mustaghfir, yata'awan, mutawid, yatabadal, yatashawar, wil apa wir? Wir. Nah, ada di bawah tadi yang Bapak Ibu sebutkan tuh jawabannya. Mukmin, musawwir, mujahid, mustami', mutawakkil, mustaghfir. Jadi kalau mukmin yang beriman. Kalau yusawwir, musawwir yang membentuk rupa. Jadi jangan bilang orang. Allah di sini. Allah al-musawwir. Jangan bilang Allah orang. Nah, nggak pas di sini untuk nanti orang. Artinya yang. Jadi semua asmaul husna itu yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, jangan orang yang kaitannya bukan orang yang di kalimat ini. Semuanya menunjuk Allah. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Basit, Al-Hafidh. Itu kita sebut hanya yang saja, jangan orang yang. Gak pas kalau orang yang, sebab ini menuju kepada Allah. Gitu. Jadi tidak harus ya pakai orang. Lihat pada kaitan apa baru kita sebut orang kalau cocok. Tamrinat. Baca dan pahami ayat berikut ini. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang dicetak biru al-mu'minun dan al-fasiqun isim fa'il. Coba al-mu'minun aslinya asli atau 3 huruf? 3 huruf atau bertambahan? Bertambahan. Mu'minun satu atau banyak orang? Al-fasiqun satu atau banyak? Kalau lihat aslinya 3 atau bertambahan? Beraslian. Al-fasiqun asli. Cirinya bertambahan itu apa? Mu'il. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Mana isi fa'ilnya? Yang mana ada? Enggak ada. Alhamdulillah.
Ya nggak ada, bukunya ada sih di sini. Sekolah Aisyah. Oh, berarti di sini dibuang itu ayat itu. Ada ya? Iya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Ada nggak? Ada. Yang mana? Ada. Yang mana? Ada nggak? Wa idh qala maksudnya dicari si fa'il nggak ada. Jangan ada. Gimana? Nggak nyambung. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Tuh sampai situ. Ada nggak si fa'ilnya? Tuh, gitu ya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang mana? Kenapa? Karena cetak biru. Asli 3 atau bertambahan? Bertambahan. Musaddiq. Mu sama kasrah. Mu'i. Lima baina yadayhi minat Taurat. Wa mubashshira. Termasuk ya? Isim fa'il. Ya, tambahan dia. Jadi kalau saddaqa artinya membenarkan. Jadi kalau musaddiq Mubashir, basyara memberi kabar gembira. Mubashir yang memberi kabar gembira. Mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ada enggak? Ada mubin. Asli atau bertambahan? Iya, karena cetak biru. Kalau cetak birunya nggak cetak berarti yang nulis lupa. Idh qala Allahu ya Isa. Ada nggak? Nggak ada lagi nanti ayatnya itu. Nggak ada ayatnya. Waqur, oh ini bu, jadi tumpang tindih ya ini. Bukunya beda masanya. Waqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ada sifatnya. Yang mana? Rahimin. Kira-kira aslinya bertambahan atau 3 huruf? Asli. Rahimin. Menunjuk satu atau banyak orang? Banyak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau dibuat untuk perempuan yang jamak? Rahimat. Rahimah. Rahimah 1. Kalau banyak? Rahimat. Aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ada? Yang mana? Kita sudah bahas tadi musaddiq ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Ada? Ya, seandainya besok hujannya jadi takbiru begini enak ya. Saya lebih baik kalau menyiapkan untuk yang cetak-cetakan warna begini. Jadi besok hitam semua. Ada nggak isi filenya? Ada. Yang mana? Kamirin. Kira-kira aslinya 3 atau lebih? Ya, asli. Asli. Alaihi yatawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Isim fa'il yang mana? Al-mutawakkilun. Bertambahan atau 3 huruf? Kira-kira tambahnya berapa huruf? 4. 4 tambah 5? 4. Emang ada tambahan 4? Maksimal tambahan itu berapa? 3. Ya, sampai 4 tambahan ini bikin kaidah baru. Tambahannya berapa? 3.
3. Tambah 3 itu hamzah, sin dan ta. Ya, jadi Bapak Ibu kalau menghitung tambahan jangan pada kata sudah jadi. Insya Allah bingung. Jadi harus lihatnya ke fiil madhi. Itu ada di sini. Tawakkala, tafa'al. Berarti berapa tambahnya? 2. Apa tambahnya? Ta sama kok mim. Ini di sini nih. Ta sama dhaif atau tash. Kan tawakkala ya. Tawakkala isim fa'ilnya mutawakkil. Kalau banyak mutawakkilun. Bukan mim sama tasydid, ta. Ta sama tash. Ini kan gini nih. Ini sini nih. Mutawakkilun. Kan gitu. Mutawakkilun. Kalau nanya, kalau memberi tanda tambahannya jangan di sini yang mim ta ta itu. Tapi ke sini nih. Ke madinya, ke aslinya. Ada berapa tambahannya? 2. Makanya tadi ketika ngeliatnya ke sini kan tambahnya 4. Iya, karena ke sini. Padahal ke sini ya bertahap. Oh, begitu caranya. Iya. Dan keluar dulu. Oh, nanti tanggal 6. Kan sepakat kemarin kita ngomong. Hah? Tanggal 3. Gimana kalau tanggal 1? Belum. Kapan selesainya kita lihat nanti. Belum juga selesai. Tanggal 3. Kemarin kan bilang tanggal 6. Kalau nanti tanggal 30 selesai, ya ada tanggal 1 aja. Ya, nanti aja lihat. Mardon. Oh gitu. Ya, beres. Besok mau liburan boleh ya? Yo, sampai mana tadi punya ayatnya? Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffik. Mana sifatnya? Mutawaffik. Kira-kira aslinya yang di mana adanya nih? Yang tambahan mana nih? Ta sama tasydid, ta sama tad'if. Tawaffa, ya, tawaffa. Mutawaffik yang mewafatkan siapa? Orang atau Allah? Allah. Jadi nggak mesti isim fa'il itu orang. Di sini yang maksud adalah Allah. Warafi'uk, warafi'uk. Mana isim fa'ilnya? Rafi', rafi'. Dari kata rafa'ah 3 huruf nih. Rafa'ah mengangkat, jadi kalau rafi' yang mengangkat siapa? Allah. Ilayya kepadaku wa mutahhiruka. Toharo, apa toharo? Enggak, kalau tohuro bersih, kalau toharo membersihkan, atau tohuro suci, mutahharo mensucikan. Jadi mutahhiruka mensucikanmu. Minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Waja'ilil ladzina tabauka. Waja'il, ja'ala isim fa'ilnya ja'il. Berarti artinya yang menjadikan. Bukan menjadikan saja, tapi yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqal ladzina kafaru. Apa fauqa? Di atas. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, jadi Allah ini tentang Nabi saya, tentang kisah akhir Nabi Isa di dunia, di dunia waktu itu. Allah berfirman, sesungguhnya akulah yang mewafatkanmu, wahai Isa. Wa rafi'uka, akulah yang mengangkatmu, ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, dari dugaan, dari sangkaan orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan
Dan Allah bilang, aku jadikan orang yang mengikutimu, mengikuti syariatku yang benar itu fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hingga hari kiamat. Fauq itu di atas. Kau tadi atas. Tahta di mana? Tapi begini Pak Ustaz, Apa? sekalipun jaminan Allah demikian, tapi kenyataan di para penganutnya memahami bahwa Isa itu bagaimana? Ya justru itu kan yang diimani bagi kita Muslim yang berdasarkan wahyu Al-Quran. Ada pun orang lain memahaminya beda, silakan saja orang lain. Gampang tuh Ustaz, Apa tuh? orang-orang Yahudi Iya. menyalib dan membunuh masyarakat. Oh, dia wajib bayar dia kalau kita. Apa dia? Dia kan kita membunuh. Dia harus bayar dia kalau kita orang-orang Islam. Siapa yang mengatur? Seumur hidup bayar dia kalau kita. Kalau dia memahami, kalau dia memahami. Ya namanya juga besar. Warisan. Baca dan pahami hadis-hadis berikut ini. Ini hadis. Perhatikan isi fa'il dan cetak di bawah. Kullu ma'rufin sadaqah wadalu 'alal khair kafa'ilihi. Kullu ma'ruf, setiap kebaikan adalah sedekah. Nilainya di mata Allah sedekah. Kebaikan itu apa saja. Bahkan yang sederhana senyuman. Maksudnya senyumanmu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kayak banyak senyum. Apa bedanya sedekah? Ya, sedekah sesuatu yang disampaikan, yang dilakukan karena membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan taat atas informasi itu. Bukan sedekah itu arti secara bahasa artinya pembenaran. Ya jujur benar ya. Artinya kita membenarkan kata Rasul ini ibadah, kita ikutin. Itu secara bahasa. Kalau secara secara syariat adalah pemberian atau perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam rangka mencari ridho Allah, namanya sedekah. Ya, tindakan, perbuatan ya yang dilakukan seorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau dalam rangka memperoleh ridho Allah, itu namanya sedekah. Jadi pemberian itu enggak mesti bentuknya materi. Jadi gini, infak itu secara garis besar infak dibagi dua. Ada infak sunnah, ada infak wajib. Gitu tuh. Infak sunnah namanya sedekah. Infak wajib namanya zakat. Setiap pemberian namanya infak. Infak yang sunnah namanya sedekah. Infak yang wajib namanya zakat. Oh gitu. Ya gitu. Ya, tetapi nanti dalam Al-Quran ada yang disebut sedekah, tapi maksudnya zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Baik. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wadalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang memberi petunjuk. Apa itu wadalu? Orang yang memberi petunjuk, dalil, tunjuk, arah, jalan. Orang yang memberi jalan kepada kebaikan, kafa'ilihi. Apa kafa'ilihi? Ka seperti fa'il yang mengerjakan, hi-nya. Jadi kafa'ilihi seperti yang mengerjakannya. Tadi itu penjelasannya sudah. Kalau ada orang, kalau kita memberi tahu orang lain tentang suatu kebaikan, maka orang yang kita kasih tahu melakukan kebaikan itu kita dapat jatah pahalanya. Sebaliknya, orang kita kasih tahu orang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, orang itu berbuat jahat,
kita pun dapat dosa. Jadi cara berkorupsi kita ngajarin juga begitu. Dapat. Dianya sudah mati, kalau dijalankan terus, dapat terus persentasenya. Royaltinya. Hah? Tahu tuh. Yusallimu saghir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal kathir wal rakibu 'alal mashi. Ini etika memberi salam. Yusallimu saghir, orang yang kecil memberi salam kepada al-kabir, yang besar. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Al-maru 'alal qa'id. Maru itu lewat. Jadi al-maru isim fa'il. Orang yang lewat 'alal qa'id, qa'ada duduk. Kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Warakib, rokiba mengendarai. Berarti warakib yang berkendaraan, 'alal masyi. Itu petunjuknya. Ya udah terserah, itu kan etikanya. Ini idealnya memberi salam siapa? Yang kecil kepada yang besar. Yang kecilnya nggak bisa lihat, yang besarnya dulu. Ini kan etikanya. Yang jalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang berkendaraan kepada yang jalan. Masih. Kenapa ya, Bro? Gak ada kaitan di sini, gak ada kaya kepada yang miskin, miskin kepada yang kaya, gak ada. Oh itu mah, iya bukan salah hadisnya, salah orangnya. Iya. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Fal yadul ulya hilal munfiqah. Tangan yang di atas dialah yang memberi. Yang memberi itu munfiqah. Wal yadus sufla hiya sa'ilah. Tangan yang di bawah yang dimaksud adalah sa'ilah. Sa'alah, dia sa'alah apa sa'alah? Apa arti sa'alah? Yas'alu. Yas'alu, meminta atau bertanya. Ya, meminta ya. Jadi sa'ilah yang meminta, minta. Orang yang memberi lebih baik daripada peminta, minta. Wal yadu suflah ya sa'ilah. Ya, tangan bukan orang. Tangan yang di bawah itu adalah peminta, minta. Jadi berarti pemberi lebih utama, lebih baik daripada peminta, minta. Baik. Nah, kita selesai membahas tentang isim fa'il. Saya ingin membuat resumenya. Baik, di dalam bahasa Arab ada kata yang bisa dibentuk untuk menunjukkan sifat. Menunjukkan bahwa maknanya mengandung sifat. Ya, yaitu disebutnya isim fa'il. Cara membentuknya ada dua macam. Lihat dasar fi'il madhinya. Ada yang dasarnya 3, ada yang dasarnya lebih dari 3. Kalau yang dasar fi'il madhinya 3, cukup ditambah alif setelah huruf pertama. Polanya fa'il. Jadi kalau kharaja, kharij. Sabara, sabir. Kalau ada alif tengahnya dikasih hamzah. Qoma, qaim. Itu. Ya. Adapun yang lebih dari 3 huruf, apakah tambahnya 1, tambahnya 2, tambahnya 3, maka melihat fi'il mudhari'. Lalu ya, huruf ya-nya diganti huruf harokatnya dhamma. 1 huruf sebelum terakhir. Ini semua baru menunjuk bentuk mufrad muzakkar 1 dan muzakkar. Kalau dibikin jamak tinggal tambahin wawu atau ya no. Kalau muannas alif. Alhamdulillah. Jelas padat.